Podcast Bawaslu Sulu, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulu mengawasi. Bawaslu Sulu mengawasi. Oke, halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Zainuddin Pai, selaku host, dan inilah podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Nah, sahabat Bawaslu, tahapan kampanye sudah dimulai, dan tentu banyak sekali kerawanan dalam tahapan kampanye ini. Bawaslu RI itu merilis setidaknya ada 3 atau 4 kerawanan yang kemudian dirilis oleh Bawaslu RI yang berpotensi terjadi pada tahapan kampanye. Misalnya soal praktik politik uang, mobilisasi aparatur pemerintahan, dan konflik antar paslon atau pendukung. Nah, untuk membahas itu kita kedatangan narasumber spesial. Sudah ada di studio podcast kita kali ini, Pak Dr. Radian Syam, SHMH. Kita akan coba mengobrol dan mengupas terkait dengan tema kita kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Radian? Kabar baik Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini kalau suara saya mesti agak serak ini. Ya, ya. Siap. Sudah berapa kali ke Sulawesi Utara ini Pak? Saya Banyak ya? waktu Sulawesi Utara tuh bisa dibilang malah justru kampung kedua saya setelah Sumatera Barat. Kampung kedua setelah Sumatera Barat. Saya mengenal Sulut itu dari tahun 2013. 2013. Ya, karena ada beberapa yang saya menjadi konsultan di KPU Sulawesi, di KPU Sulut ya. Oke. Dan kemudian juga beberapa kali menjadi tim sel untuk Bawaslu di Sulut. Sulawesi Utara juga ya. Oke. Baik, Pak Radian, kalau boleh tahu apa aktivitas Bapak selama ini? Iya. Atau saat ini ya? Iya, untuk aktivitas saya adalah sehari-hari dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam di Jakarta, dan saya mengajar di mata kuliah Hukum Tata Negara dan Kepemiluan. Oke, jadi aktivitasnya itu masih bersentuhan dengan kepemiluan ya? Iya, betul. Tentu selain menjadi dosen, seperti juga apa yang kemudian Pak Radian sampaikan tadi, pernah menjadi tim seleksi. Kalau hanya menjadi fasilitator Bawaslu dan KPU tentu di banyak tempat juga sudah dilakukan. Bahkan pernah menjadi tim pemeriksa daerah, ya. TPD. Nah, orang di luar sana, bahkan mungkin saya di sini sebenarnya penasaran Pak Radian. Sejak kapan Anda sih terlibat dalam dunia kepemiluan ini? Iya, ini menarik Mas. Jadi saya pertama kali terlibat dan terjun di kepemiluan itu dari semenjak saya kuliah di semester 3. Itu tahun 99. Oke. Jadi tahun 99 pasca reformasi saya pernah menjadi relawan di pemantau komite independen pemantau pemilu. Dan saya kebetulan dilantik untuk menjadi ketua untuk wilayah kota Jakarta Pusat. Okay. Nah, mulai tahun 99 saya aktif di kepemimpinan, dan kemudian akhirnya ya sampai hari ini, meskipun memang secara ketatanegaraan dan konstitusi memang saya pelajari terus ya. Jadi pernah juga ternyata sempat menjadi pemantau pemilu. Ya. Kalau saya saya lihat kayaknya rata-rata pegiat pemilu itu mula-mula itu diawali menjadi pemantau pemilu, dan startnya tuh rata-rata di tahun 99. Ya. Ada apa di tahun 99 memang? Ya, karena memang menarik ya. Tahun 99 itu kan sesungguhnya pemilu pertama kita setelah pasca reformasi. Ya. Dan kemudian pemilu pertama kita juga pasca reformasi yang membuka keran demokrasi seluas-luasnya. Oke. Untuk rakyat berpartisipasi dalam hal membuka partai politik. Meskipun memang kita di Orde Lama pernah punya banyak partai politik, tapi Orde Baru kemudian hanya 2 partai politik plus dengan golongan karya. Tapi setelah tahun 99 itu kurang lebih sekitar 40-an ya partai politik. Dan kemudian itu kan penyelenggaranya dari perwakilan partai politik pada saat itu, dan itu menarik memang. Menarik ya. Iya. Nah, ini yang saya ingin lanjutkan.
kata menarik ini. Sebenarnya apa yang membuat Pak Radian ini kemudian tertarik menggeluti isu-isu kepemiluan? Ya, jadi gini, saya memang dari saya sekolah, ya SD, SMP, SMA, saya sedang berorganisasi. Oke, Dan di kampus pada saat itu saya di Jakarta pun juga sedang berorganisasi. Nah, dari sana kemudian akhirnya terlibat di kepemiluan, dan karena memang sedang berorganisasi, kemudian akhirnya saya menilai ya isu ketatanegaraan, isu konstitusi dan kepemiluan itu sepertinya menjadi bagian untuk saya terus pelajari. gitu ya. Iya. Bagian untuk kemudian Pak Radian terus pelajari, bahkan sampai sekarang sebagai dosen, sebagai fasilitator Iya. di forum-forum baik KPU maupun Bawaslu. Nah, sangat menarik Pak Radian. Saya akhirnya harus bertanya soal ini juga ke Pak Radian. Saya melihat Pak Radian juga merupakan akademisi kepemiluan, bisa dibilang seperti itu, yang aktif menulis. Iya. Ya, sudah banyak buku, dan terakhir itu saya sempat lihat ya buku politik hukum pemilu Hukum pemilu di Indonesia. di Indonesia. Nah, saya ingin tanya Pak Radian, sebenarnya motif Anda menulis buku itu apa, dan kira-kira gambaran besar dalam buku itu apa yang Anda ingin sampaikan kepada publik? Iya, jadi gini, Bang. Saya sebelumnya pernah juga menulis buku, yaitu buku kelas 2, kelas 3 SMA. Berarti kalau gitu kelas 11, kelas 12 ya, SMA. Sudah SMA? Ya, bukan saya waktu setelah selesai S2, saya menulis buku wajib untuk SMA. Wajib untuk Ya, SMA, oke. Kelas 11 dan kelas 12. Oke. Itu tentang kewarganegaraan. Oke. Nah, kemudian lama saya tidak menulis, kemudian akhirnya saya memulai mencoba ketika saya disertasi. Oke. Nah, memang disertasi saya itu adalah terkait mengenai penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Oke, awalnya itu ya? Ya, awalnya itu. Penguatan kelembagaan pengawas pemilu, yang disertasi saya itu saya juga secara langsung melakukan penelitian ke negara Ekuador. Oke, jadi Pak Radian ke sana ya? Oh iya, sekitar 1 bulan lah saya ke sana. 1 bulan ya? 1 bulan. Itu negara yang ya, kurang lebih sekitar 36 jam ya untuk ditempuh perjalanan dengan pesawat. Jauh ya? Ya. Nah, dari situ kemudian disertasi saya itu saya coba untuk bukukan. Oke. Nah, itu menjadi buku pertama saya yang menulis. Karena waktu buku wajib SMA itu saya hanya beberapa bab, dan kemudian ada 2 dan 3 penulis lainnya. Nah, dari buku itu yang pertama kali saya tulis dengan saya sendiri, judulnya tentang pengawas pemilu. Oke. Nah, kemudian setelah itu buku yang kedua itu tentang masalah hukum pemilu. Oke. Nah, jadi dari mulai saya melihat tentang kelembagaan, kemudian tentang masalah-masalah kepemiluan, dan kemudian terakhir saya menulis tentang buku politik hukum pemilu. Kenapa saya kemudian akhirnya menulis tentang buku politik hukum pemilu? Karena bagi saya, sekali lagi, pemilu itu kan juga ada bagian politiknya. Oke, menarik. Hukum itu kan juga sebuah produk politik. Saya sepakat hukum itu produk politik. Nah, oleh sebab itu makanya harus saling dikuatkan. Tapi sekali lagi, ketika proses politik, dinamika politik itu terjadi, yang untuk menetapkan sebuah aturan hukum, maka setelah itu proses dinamika politik berhenti. Baru setelahnya adalah penguatan hukum itu sendiri. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya mencoba, ini harus didorong agar kemudian jangan sampai niat kita besar untuk membangun sebuah bangsa dengan sebuah proses, salah satunya proses kepemiluan, itu kemudian rusak hanya karena persoalan-persoalan politik praktis sementara. Luar biasa ya. Jadi pernah menulis buku terkait dengan kelembagaan pengawasan pemilu, kemudian masalah hukum pemilu, dan terakhir itu ya. Dan mudah-mudahan memang apa yang kemudian menjadi pesan Pak Radian di dalam buku itu bisa tersampaikan, dibaca ya oleh semua teman-teman, sahabat Bawaslu yang kemudian ada di luar sana. Nah, Pak Radian, kita akan kembali lagi untuk sesi berikutnya. Kita sudah menggali profil dan latar belakang Pak Radian hingga aktivitas Pak Radian saat ini. Baik sahabat Bawaslu, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pada sesi berikutnya setelah pesan berikut ini.
awasi sama-sama. Mari jo orang awasi sama-sama. Mari jo, orang awasi sama-sama. Mari jo, torang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Bawaslu selalu mengawasi. Oke, baik sahabat Bawaslu, kita akan lanjut lagi dan kali ini kita akan coba menggali lebih dalam terkait dengan tema podcast kita kali ini soal kerawanan tahapan kampanye pemilihan serentak 2024 dilihat dari kacamata pegiat hukum pemilu. Nah, Pak Radian, tadi kita sudah ngobrol banyak soal latar belakang Anda. Nah, sekarang kita akan coba meminta pendapat Pak Radian sendiri soal ini kan tahapan kampanye sudah jalan, sudah dimulai sejak tanggal 25 September kemarin. Bawaslu RI sebagaimana yang kemudian saya sudah sampaikan di awal tadi merilis kira-kira ada 3-4 hal ya. Mulai dari praktik politik uang, kemudian ada mobilisasi aparatur pemerintahan hingga di tingkat bawah, kemudian ada soal juga penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah itu sendiri, dan terakhir soal konflik antara paslon dan para pendukungnya. Nah, kalau dari perspektif hukum pemilu atau Anda sebagai pegiat pemilu ya, bisa dibilang seperti itu, bagaimana Anda melihat kerawanan tahapan kampanye pemilihan serentak ini? Iya, gini Bang. Memang kita sudah beberapa kali mengalami proses pemilu. Kita sudah beberapa kali juga melewati proses pemilihan. Oke. Kalau di Undang-Undang 1.15 dan 10.16 itu kan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, Tapi bahasanya di masyarakat itu adalah pilkada. pilkada. Oke. Nah, tahun ini kita mengalami sebuah perhelatan besar di mana ada 2 pemilu serentak, Pilpres dan Pileg kemarin di tanggal 14 Februari, dan kemudian di satu waktu yang sama, di tahun yang sama, 10 bulan kurang lebih setelah 14 Februari, kita melaksanakan tahapan pemilihan. Nah, di tanggal 27 November. Jika kemudian kita lihat dari konstruksi hukum yang landasannya dari mulai undang-undang dari mulai konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 huruf E, itu kan dikatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Yang kemudian ditafsirkan, dirumuskan di dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Komisi yang dimaksud penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini orang selalu undang-undang itu mengatakan dengan jelas dan tegas penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP ini adalah suatu kesatuan fungsi. Jadi artinya tidak bisa terlepas begitu saja. Nah, oleh sebab itu makanya ketika dalam proses hari ini kita bicara mengenai pilkada dengan beberapa tahapan-tahapan yang ada, apalagi tadi yang mengatakan ada money politik, kemudian memobilisasi ASN, kemudian TNI Polri gitu ya, dan bahkan juga ada upaya-upaya yang tidak dibenarkan. Ini sebenarnya cerita panjang. Saya dalam disertasi saya kemarin itu saya mencoba membuat sebuah grafik dari tahun 1999 sampai kemudian 2019 yang menjadi bahan kajian saya. Itu pelanggaran terus meningkat. Padahal kita sudah punya Bawaslu. Kan itu. Kita sudah punya KPU, kita sudah punya DKPP, tapi kenapa pelanggaran terus meningkat? Ternyata di situ kesimpulan saya melihatnya masih ada yang kurang di dalam penguatan lembaga pemilu kita ini. Di mana penguatan yang kurangnya? Yaitu penguatan di dalam tubuhnya Bawaslu. Ini saya selalu berbicara di beberapa tempat. Kalau dalam podcast ini, kalau saya boleh katakan dan kita boleh jujur, ini kan saya menganalogikan sebenarnya kan Bawaslu seperti macan, harimau, tapi kemudian ada beberapa taring yang kumpul. Kan gitu kan? Apa? Salah satunya adalah netralitas ASN. Bawaslu tidak bisa lebih menindak ketika ada oknum ASN yang melanggar. Kan gitu. Atau TNI Polri. Dan kemudian terkait mengenai money politik. Kan gitu. Ini kan juga sesuatu hal yang sulit untuk dibuktikan. Gitu ya, tapi aromanya kecium di mana-mana. Kalau bahasa Ibu Loli kemarin, ya mungkin udah banyak yang mendengar lah gitu kan. Tapi kan artinya kan ini sesuatu hal yang harus kita
jaga gitu. Jangan sampai kemudian money politik yang orang anggap itu hal yang biasa untuk kebutuhan perut itu dibiarkan. Ini tidak akan sehat. Kenapa? Karena sekali lagi pemilu itu kan akan melahirkan sebuah pemerintahan, Oke. ya kan? Nah, tetapi pemilu ini itu kan juga dikawal, dijaga, dilaksanakan oleh yang namanya penyelenggara pemilu. Oke. Nah, karena itulah yang makanya saya katakan di dalam beberapa buku saya, baik itu di dalam masalah hukum pemilu dan di dalam politik hukum pemilu, ini saya mengatakan bahwa setelah pelantikan tanggal 20 Oktober nanti, ini kan kita sudah terpilih, terpilih pemerintahan di pusat gitu ya. Oke. Nah, dan bahkan hari ini DPR RI, DPD dilantik. Kan gitu. Nah, saya berharap setelah pelantikan tanggal 20 Oktober, pelantikan presiden dan wakil presiden, harus kemudian semua elemen, semua anak bangsa bertemu dalam satu forum untuk membicarakan bagaimana penguatan kelembagaan pemilu kita, bagaimana sistem politik hukum pemilu kita. Jangan sampai kemudian kita terus berulang. Karena sekali lagi yang ingin saya katakan bahwa kita kan ini selalu terbiasa membuat aturan kan tiba-tiba akal. Oke. Ketika kebentur baru kita pikirkan. Nah, karena itulah yang kemudian harus dibicarakan. Jangan sampai kemudian berulangnya money politik, berulangnya mobilisasi ASN, TNI, Polri, kemudian berulangnya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak memberikan penguatan kepada Bawaslu, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi hari ini kita sudah masuk pada tahapan kampanye pilkada seluruh Indonesia. Saya berharap ini kan juga sudah ada langkah-langkah yang cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Misalkan kemarin yang saya dengar ada kesepakatan bersama antara Bawaslu, kemudian Mendagri ya, kemudian Jaksa Agung, agar kemudian sama-sama membicarakan tentang netralitas ini semua. Ya, jadi jangan kemudian kita membiarkan kondisi yang ada saat ini. Oke, baik, Pak Radian. Tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya problem-problem seperti ini itu terus berulang, hampir terus berulang di setiap momen pemilu maupun pilkada kita. Yang saya ingin tanyakan Pak Radian, dan mungkin ini cukup fundamental sebenarnya, kenapa hal seperti ini terus berulang? Padahal kan kita juga sudah punya regulasi yang cukup memperkuat posisi misalnya juga soal praktik politik uang ya. Kan kalau di pemilu kemarin yang dijerat adalah pemberi. Kalau di pilkada kan bukan hanya sekedar pemberi kan, tapi juga penerima. Nah, kalau Pak Radian sendiri lihat di mana sebenarnya dia peletak problem itu sebenarnya? Iya, kalau saya melihat letak problemnya itu sebenarnya belum ada penguatan bagi kelembagaan pengawas pemilunya. Oke, soal kewenangan. Soal kewenangan. Tadi kan saya sampaikan tentang oknum ASN. Oke. Bawaslu ketika melakukan temuan atau laporan tentang adanya oknum yang tidak netralitas, tidak bisa bertindak tegas. Oke. Hanya kemudian mengirim rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada KSN. Oke. Nah, hal ini harus Bahkan KSN saja sekarang kan sudah tidak ada lagi kan Pak. Yang sudah dihapus oleh undang-undang dan dikembalikan ke BKN. Nah, betul. Nah, hal itu kan kemudian kan mempersulit. Nah, oleh sebab itu makanya bahkan dalam disertasi saya itu penyelenggara pemilu itu jangan diatur dalam undang-undang. Saya mengusulkan Oke, menarik. dalam konstitusi kita. Jadi konkretnya bagaimana itu Pak Radian? Ya, konkretnya dalam disertasi saya, saran saya itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP kalau memang harus kuatkan dalam konstitusi kita. Oke. Dinaikkan dalam pasal 22. Oke. Gitu. Nah, hal ini yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian ke Ekuador. Ekuador sama seperti kita. Tapi kemudian akhirnya dia menjadikan ada yang namanya CNA dan PCA, lembaganya penyelenggara lembaga pemilu di sana itu dikuatkan di dalam konstitusinya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita harus pikirkan itu ke depan. Kita sudah punya banyak pengalaman, kita sudah punya banyak kajian, kita sudah punya banyak referensi. Ini kan sekarang kan tinggal bagaimana political goodwill kita. Oke. Bagaimana kemudian kita sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Kan pemangku kepentingan Republik ini kan kita semua. Oke. Kan gitu. Kita yang harus sama-sama menjaga ini. Meskipun memang dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat,
Tapi ada 1 ayat 3-nya, negara kita adalah negara hukum. Jadi oleh sebab itu, yuk kita sama-sama membangun, kemudian menyelesaikan persoalan ini dengan landasan hukum yang kuat. Seperti itu. Oke, luar biasa. Saya coba balik ke soal netralitas ASN tadi ya. Bahwa memang Bawaslu sendiri menurut Pak Radian itu belum terlalu kuat kewenangannya. Oke. Dan ada banyak pandangan soal netralitas ASN ini agar supaya, bahkan yang paling radikal ini Pak Radian, ada yang mengatakan begini, bahkan agar supaya ASN itu tidak lagi dimobilisasi, bagaimana kalau misalnya statusnya itu disamakan seperti TNI dan Polri. Mereka tidak memiliki hak untuk kemudian memilih, tapi kan itu tentu akan berbenturan dengan hak konstitusi. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Oh iya, kalau saya secara pribadi tidak setuju lah. Kalau ASN itu tidak diberikan hak untuk menggunakan hak politik. Oke. Sekarang kan tinggal bagaimana kita melakukan pengetatan, Oke. ya kan? Dengan regulasi yang kuat. Dengan kemudian kita lakukan regulasi yang kuat dengan frasa yang kuat. Dan sekali lagi peraturan perundang-undangan itu kan harus jelas dan tegas dan bahkan harus bunyi. Oke. Jadi jangan ada kalimat-kalimat di dalam undang-undang itu yang saling berbenturan, yang kemudian saling menimbulkan keraguan. Oke. Jangan sampai juga menimbulkan keraguan dengan penyelenggara yang menjalankannya. Oke. Kan gitu. Kemudian saling multitafsir. Penyelenggara yang satu punya tafsir yang berbeda, yang satu punya tafsir yang berbeda. Nah ini kan harus dihindari kondisi ini. Bagaimana caranya? Ya diperkuat dengan frasa di dalam undang-undang itu sendiri. Oke. Frasa di dalam undang-undang itu Iya, sendiri. harus dipertegas dan diperkuat. Misalnya, Pak Radian? Ya misalkan dengan tegas nih, ketika ada pasangan calon yang kemudian memberi, kemudian maka kemudian harus didiskualifikasi Oke. secara administratif. Atau mungkin kemudian ada tim sesnya, Oke. atau mungkin yang masih dalam para pendukung si pasangan calon tertentu ini. Dan kemudian si penerimanya pun juga sama. Jadi kan sekarang kan ketakutan bagi paslon, ketakutan bagi peserta pemilu itu kan kalau dia dihukum secara administratif kan. Jadi dicabut, itu kan ketakutan. Didiskualifikasi Iya, sementara diskualifikasi. kos politiknya sudah jalan. Gitu kan. Tapi kalau misalkan dia cuma dipidana ya dia kena pidana cuma sekian bulan, sekian tahun bisa nah itu kan yang harus ada efek jerahnya. Nah efek jerah ini yang harus kita berani lakukan. Oke. Apa yang kita lakukan? Ya political goodwill. Tapi saya yakin loh, pemerintahan besok ini akan tetap bersama-sama kita untuk mengawal proses kita secara proses bernegara dan berbangsa. Oke, luar biasa Pak Radian. Kita sudah ngobrol soal kerawanan dan kemudian juga hal-hal apa yang kemudian harus didorong ke depannya, dan pertanyaan terakhir Pak Radian ya, soal lantas apa yang harus dilakukan atau strategi apa yang barangkali harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Ya kalau hari ini karena memang ini 27 November sudah di depan mata, tidak ada boleh dan tidak boleh lagi ada penundaan untuk 27 November karena Undang-Undang Dasar sudah perintahkan, Undang-Undang juga sudah perintahkan, bahkan putusan MK sudah perintahkan untuk pelaksanaan di tanggal 27. Nah tahapan sudah berjalan, sekarang tinggal yang terpenting adalah taat asas hukum. Taat asas hukum, oke. Kemudian saling menjaga integritas yang ada. Karena sekali lagi dengan tidak ada atau belum adanya atau lemahnya integritas itu akan menimbulkan kerawanan. Oke. Kan itu. Jangan sampai kemudian penyelenggara itu oknum penyelenggara bermain mata dengan paslon tertentu. Oke. Dan ini yang harus dilakukan, dan kemudian dengan undang-undang yang sudah ada, PKPU Bawaslu yang sudah ada, nah ini dijalankan dengan baik. Kembali kita menunggu perubahan secara fundamental bagaimana kelembagaan kita, baik itu pemilu dan bagaimana juga sistem politik pemilu kita. Oke, luar biasa. Ada pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara? Ya, pesannya gini. Mungkin kalau saya salah bisa diperbaiki gitu ya. Bahasa sulutnya apa nih? Torang semua bersaudara. Oke. Oke. Torang semua bersaudara, jadi artinya kita buat pilkada khususnya di Sulut itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih,
Dan kemudian yang terpenting, jangan selalu menerima pesan yang belum dapat kita buktikan kebenaran itu secara benar dan sah. Hari ini adalah eranya robot, era yang semua serba bisa diedit, Oke. eranya yang tidak menutup kemungkinan terjadinya hoax. Dan Oke. oleh sebab itu penting bagi kita semua, bukan hanya penyelenggara, bukan hanya paslon, tapi kita seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Sulut, itu ketika menerima informasi, ketika informasi itu dianggap ada keraguan di kita, jangan kita buru-buru menyebar luaskan. Oke. Segera kita lakukan cross check. Jika misalkan ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu, pastikan benar nggak surat edaran ini. Kan Oke. itu? Atau mungkin jika ada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, segera tanyakan ke KPU. Kan sekarang sudah mulai ada pengawas cam ya. Dan bahkan kalau tidak salah pengawas desa sudah Sudah ada. ada. Bahkan ini lagi perekrutan lagi pengawas sudah TPS. TPS. Ya. Nah, ketika kita melihat itu, segera kita laporkan kepada pengawas desa. Kalau memang kejauhan dengan kecamatan. Tapi Oke. kalau rumah kita dekat dengan kecamatan, kita temui. Tapi kemudian kalau kita dekat dengan kabupaten kota, kita temui. Karena mulai hari ini, sekali lagi, saya yakin teman-teman penyelenggara semua, ini sudah mulai 24 jam pasang mata, pasang telinga. Kan gitu kan? Karena kan penanganan pelanggaran di Bawaslu untuk pemilihan ini kan bukan lagi lihat hari kerja, tapi kan kalender. Iya. Ya kan? Berarti bisa dikatakan hari kalender itu tidak, tanggal kalender itu tidak ada tanggal merah, semua hitam gitu, berarti itu semata memandang. Nah, jadi oleh sebab itu, yuk mari sama-sama kita jadikan pemilu hari ini menjadi pemilu yang akan membawa masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, kemudian pilkada di Sulut juga menjadi yang lebih baik. Mungkin itu pesan saya. Oke, luar biasa. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah berbincang banyak dengan narasumber kita. Baik, demikian podcast Bawaslu Sulut Bercerita bersama saya Zainuddin Pai selaku host dan narasumber spesial kita pegiat hukum pemilu Pak Dr. Radian Syam, dan kita akan kembali tentunya pada podcast yang akan datang. Mari kita awasi sama-sama pemilihan serentak 2024. Sampai jumpa. Mari jom awasi.